مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para santri yang berbahagia dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita menginjak malam yang ke-17 bulan Ramadan, dan kita malam ini akan menyelenggarakan kajian Nuzulul Quran. Al-Quran sebagaimana kita tahu diturunkan pada bulan mulia, bulan Ramadan. Al-Quran sendiri adalah bacaan yang mulia, diturunkan pada bulan mulia dan pada malam yang mulia, malam Qadar atau Lailatul Qadar. Al-Quran mendefinisikan dirinya sebagai mukjizat, atau Al-Quran kita mengenalnya sebagai mukjizat sepanjang masa, tidak luntur oleh waktu dan tidak lekang oleh zaman. Karena Al-Quran senantiasa terjaga keasliannya, terjaga keabsahannya, terjaga hukum-hukumnya dan aturan-aturannya. Ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Tentu saja penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap keotentikan Al-Quran atau keaslian Al-Quran sepanjang masa ini melibatkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Wabil khusus kita kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa setiap hari kita membacanya, bahkan ribuan dari saudara-saudara kita yang telah hafal Al-Quran dari A sampai Z-nya, hafal 30 juz. Ini adalah bagian dari penjagaan terhadap keaslian dan kemurnian Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga Allah sebut sebagai hidayah atau petunjuk. Petunjuk bagi umat manusia, khususnya juga petunjuk bagi kaum mukmin, kaum yang muttaqin. Di dalam surat atau muqaddimah yang saya baca tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia atau petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda dan pembatas yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Demikian Allah menyebut Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup umat manusia agar manusia menjalani kehidupannya di dunia ini selamat sampai dengan tujuannya, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun sayangnya hadirin rahimakumullah, banyak manusia ya, juga tidak sedikit dari kalangan mukmin, mukminah yang menolak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antara mereka banyak yang mengambil petunjuk yang lain selain dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah sangat jelas
petunjuk Allah lah petunjuk yang paling baik, hukum dan aturan Allah lah hukum yang paling baik dibandingkan dengan hukum dan aturan yang pernah ada di muka bumi, apalagi hukum dan aturan yang dibuat oleh manusia yang kemampuannya juga terbatas. Ini tentu saja sangat disayangkan, semoga kita terhindar dari sikap yang ini. Hadirin para santri dan para pemirsa yang berbahagia, maka sungguh beruntung orang yang senantiasa hidupnya bersama dengan Al-Quran. Sungguh beruntung orang yang selalu membersamai Al-Quran dengan membacanya berulang terus menerus, kemudian mentadaburi isinya, mentadaburi kandungannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ini merupakan salah satu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun akan dan Rasulnya akan mencintai kita manakala kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Betapa tidak, Al-Quran adalah firman Allah. Ketika kita membacanya, seakan-akan kita sedang bersua dengan Allah, seakan-akan kita sedang berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat seseorang yang mencintai seseorang yang lain, ketika dia memperhatikan hadiah atau pemberian dari orang yang dicintainya, atau sedang membaca suratnya, maka di sana hatinya akan berbunga-bunga, tumbuh rasa cintanya. Demikianlah ketika kita berada di dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Para santri dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian kita pun tidak menampik ada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW ini yang sikapnya kepada Al-Quran justru berseberangan dengan yang semestinya dilakukan. Kalau kita membuka lembaran Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 30, di sana kita akan mendapati syakwa atau keluhan dari Rasulullah SAW mengeluhkan sebagian umatnya yang menolak Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30 tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Robku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan atau sesuatu yang dicampakkan. Mahjuro itu matruka, yang ditinggalkan. Ini adalah syakwa atau keluhan dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluhkan atau mengadukan sikap umatnya, sebagian umatnya yang menolak Al-Quran. Walaupun ayat ini memang berkenaan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak mau hidup bersama Quran, tidak mau mengimani, membacanya, mentadaburi, apalagi melaksanakannya. Jangan-jangan juga ayat ini pas atau cocok dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita disamakan dengan sikap orang-orang musyrik atau kafir yang tidak mau hidup bersama Al-Quran. Para ulama ya, diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan termasuk yang atau masuk dalam kategori mengabaikan Quran atau meninggalkan Quran itu manakala seseorang tidak mau mengimaninya, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburi isi kandungannya, tidak mau memahaminya, tidak mau memperhatikan hukum halal haramnya, tidak mau menerapkan dalam kehidupannya. Itu bagian dari sikap mengabaikan Quran. Tentu di bulan Ramadan yang mulia ini, sikap-sikap mengabaikan Quran sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir tidak boleh terjadi pada kita kaum muslimin sekarang dan ke depan. Mari kita sama-sama lebih dekat dengan Quran. Mari kita imani lagi Al-Quran sebagaimana seharusnya.
kita imani semua isi kandungannya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum-hukumnya pasti benar, bahwa khobarnya pasti benar, hukum-hukumnya pasti adil. Kemudian mari juga kita lebih merutinkan lagi membacanya. Karena beruntung sekali orang yang membaca Al-Qur'an. Selain mulutnya senantiasa basah dengan firman-firman Allah, juga di akhirat kelak nanti Al-Quran akan datang memberikan pertolongan atau syafaat kepada pembacanya, kepada yang senantiasa rutin membaca dan mentadaburinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian selain membaca, tentu kita juga akan berupaya untuk senantiasa mentadaburi atau memahami maknanya. Karena Al-Quran adalah petunjuk, tidak bisa dijadikan petunjuk manakala dia tidak kita pahami. Maka oleh karena itu, memahami Al-Quran adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kita kaum muslimin. Dan setelah kita paham Al-Quran, paham makna dan kandungannya, tentu yang berikutnya adalah kita melaksanakannya. Kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan karena kita yakin bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah aturan yang pasti akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita umat manusia. Semoga kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang mengambil sebagian kemudian menolak sebagian yang lain, sebagaimana sikap orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian ini beriman kepada sebagian kitab tetapi mengkufuri atau mengingkari sebagian yang lainnya? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang cinta kepada Quran, membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ramadan yang berkah ini senantiasa hadir di tengah-tengah kita, dan kita senantiasa juga hadir di Ramadan yang berkah ini serta mendapatkan cucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para santri dan para pemirsa, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.